Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Zara Tusyita Firyadi dengan NIM 121082456. Saya dari kelas 1E PGM. Baik teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah Nabi, yaitu kisah Nabi Nuh alaihi salam. Setelah wafatnya Nabi Idris alaihi salam, tahukah kalian bahwa masyarakat pada zaman itu imannya mulailah menipis dan iblis beserta pasukannya mulai gemar menggoda mereka, dan mereka pun senang membuat patung pada saat itu. Nah, patung-patung itu adalah patung-patung pahlawan, leluhur, dan orang-orang terdahulu yang sudah wafat yang mereka hormati. Ada 5 nama yang paling diagungkan, yaitu ada Wa'ad, Suwa, Yau, Yahud, dan Nasr. Tetapi lama-kelamaan mereka mulai menyembah patung-patung itu. Mereka percaya bahwa patung-patung itu memiliki kekuatan dan kekuasaan, kehebatan yang luar biasa. Dan mereka percaya patung-patung itu bisa melindungi mereka dari musibah dan bisa mengubah nasib mereka. Jadi disinilah awal mulanya manusia itu menyembah patung. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan manusia tersesat tanpa petunjuk. Maka dari itu Allah memilih Nabi Nuh untuk mengingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan berhala dan kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh sangat tekun menyampaikan dakwahnya dengan berbagai cara, terang-terangan depan orang ramai, dengan menghampiri seseorang demi seorang, dan berulang-ulang dari siang hingga malam selama 950 tahun lamanya, tetapi sedikit sekali yang mengikuti seruannya. Di saat Nabi Nuh mendatangi untuk mendakwahi mereka, mereka menentang agar mendatangkan azab tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perilaku kaumnya yang begitu membangkang kepadanya. Dan Nabi Nuh mengadu kepada Allah atas perbuatan dan sikap kaumnya yang membangkang. Allah berfirman, pengikut Nabi Nuh tidak berubah, hanya 80 orang. Selebihnya mereka tidak akan beriman. Setelah jelas ketetapan Allah, Nabi Nuh memohon kepada Allah. Dan kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Saat itu proses pembuatan kapal dibantu oleh pengikut Nabi Nuh, dan ejekan kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi. Mereka melihat pembuatan kapal itu sangatlah aneh baginya. Nabi Nuh dan pengikutnya bersabar, akhirnya kapalnya selesai, dan Allah perintahkan mengumpulkan hewan yang sepasang, jantan dan betina, semua masuk ke kapal termasuk pengikut Nabi Nuh. Semua keluarga Nabi Nuh masuk ke kapal kecuali istri dan anaknya, yaitu Kan'an, karena mereka tidak beriman. Sementara itu langit menjadi gelap, angin bertiup kencang, petir menggelegar, hujan sangat lebat. Dengan cepat air membanjiri bumi, makin lama makin tinggi, menenggelami rumah-rumah, pepohonan, dan orang-orang yang di luar kapal Nabi Nuh. Di saat Nabi Nuh melihat di sekitaran, ia melihat anaknya si Kan'an yang menyelamatkan diri dari banjir. Karena kasih sayangnya kepada anaknya, Nabi Nuh berseru, "Anakku sayang, masuklah ke dalam kapal ini. Tidak ada yang bisa selamat dari azab ini kecuali yang berada di dalam kapal." "Tidak, ayah, aku akan memanjat bukit yang tinggi. Pasti aku akan selamat." Tiba-tiba datang gelombang besar dan Kan'an tidak terlihat lagi. Nabi Nuh melihat itu sangat sedih dan tetap menerima keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kapal, Nabi Nuh bertasbih dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa hari, Allah perintahkan bumi untuk menelan banjir. Air pun surut dan terserap di tanah. Dan orang-orang yang beriman keluar dari kapal dengan tetap bertasbih dan rasa syukur yang tiada terkira. Mereka memulai hidup baru. Dari kisah Nabi Nuh memberikan kita pelajaran bahwa durhaka pada Allah dan tidak patuh pada Rasul utusan Allah membuat manusia diberi peringatan dari Allah di dunia maupun di akhirat. Baik teman-teman semuanya, thank you for watching. Sekian dari saya Zara Tusyita Firyadi dari kelas 1 EPGMI. Sekian, terima kasih, bye-bye.